Pemirsa Senpo TV, kali ini kita berjumpa kembali dalam bincang spesial dan telah hadir Pak Agus Hirmanto. Beliau sudah kenal semua ya. Beliau selain mantan wakil rakyat, banyak berkecimpung di Komisi Energi dulu Pak ya. Saya sebagai wakil ketua DPR. Terakhir wakil ketua DPR. Yang tentunya sektor real yang lain. Oke, diantaranya adalah energi. Iya. Dan ini menarik karena tema kita pekan hari ini tentang energi alternatif. Tentu ini menjadi perhatian bersama di tengah masyarakat Indonesia menghadapi kebijakan pengurangan subsidi yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, Pak Agus ini beliau sekarang menjadi akademisi dan banyak memberikan kuliah-kuliah khususnya tentang energi alternatif. Gitu. Nah, Pak Agus sekarang sibuk di mana nih Pak? Sehat selalu Pak? Alhamdulillah sehat, dan saya memang lebih banyak berfokus sekarang. Saya di akademisi, saya menjadi dosen guru besar di Universitas Negeri Semarang, Universitas Brawijaya, dan saat ini malah ada yang meminta sekarang saya di Universitas Trisakti, dan semuanya memang saya memberikan pelajaran di mana kebijakan publik, dan di situ memang S3 semuanya, program doktor semuanya. Ya, karena memang itulah yang harus saya lakukan, dan saya sangat paham sekali tentang masalah kebijakan publik di bidang energi terbarukan ini. Dan tentunya kita tahu sendiri bahwa saat ini kan sekarang masyarakat kita sedang disibukkan, bahkan demo di mana-mana. Karena masalah subsidi dari BBM, di mana karena BBM ini naik sehingga semua barang-barang naik, semua kebutuhan pokok naik. Dominonya di situ. Ya, sehingga ini akan meresahkan masyarakat. Dan memang ini sebenarnya tidak boleh terjadi seperti ini. Memang karena banyak pemicunya. Pemicunya diantaranya juga karena krisis energi dunia, dalam hal ini setelah adanya perang dari Ukraina dan Soviet dan kami dengan Rusia, itu memang pasokan energi di dunia memang terganggu. Dan pada saat ini memang kita tahu bahwa Indonesia juga mempunyai tambang di bidang perminyakan dan lain sebagainya, memang betul. Cukup. Tetapi kita terlalu pede bahwa karena kita punya tambang, jadi kita kalau masalah BBM kita mungkin barangkali bisa sedikit agak berpikir sedikit agak ringan. Tetapi tidak, padahal kita ini sadar ataupun tidak sadar bahwa kita sekarang ini sudah menjadi net imported. Jadi kita sudah import. Nah, otomatis bahwa BBM pasti dipengaruhi oleh pasaran dunia. Sehingga saking pedenya itu, kita tidak memikirkan what's next seandainya memang BBM ini ada apa-apa. Padahal ada suatu chance yang sangat hebat yang sebenarnya Indonesia mempunyai spesialis untuk bisa memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara ini. Itu adalah renewable energy. Sehingga dalam hal ini kenapa sampai terjadi demo seperti sekarang ini, sampai harga-harga pada naik, dan kenapa sampai di Indonesia sendiri juga dalam artian juga walaupun tidak dibilang krisis, tapi kemarin cukup juga banyak benturan-benturan masalah BBM sampai ngantri di itu SPBU dan lain sebagainya. Karena memang dalam hal ini tentunya pemerintah ya, karena pemerintah yang punya inisiatif agak dalam hal ini telat daripada antisipasinya. Dulu memang sudah pada saat Pak Jokowi menjadi tampuk presiden pertama kali itu, Pak Jokowi sangat gigih untuk memberikan renewable energy. Terbukti pada biosolar. Biosolar dulu kan orang masih berpikir, waduh ini gimana tentang solar. Pak Jokowi sudah menancapkan, kalau perlu sampai pertama kali B10, B20, B30. Tapi akhirnya berhenti di B30. Padahal bayangan saya, mungkin sekarang ini harusnya sudah jadi B50 lah paling enggak. Sehingga kalau terjadi B50 kan kita tidak akan kekurangan solar. Kita tidak perlu import solar barangkali. Rasanya cukup dengan
B50 karena 50 itu berarti 50%-nya dari CPO. Iya. Dan itu saat ini baru 30, Pak. B30. 30. Pak, Mau ke 40, tapi baru mau. Iya. Pak, kembali ke energi alternatif. Kalau yang cocok di Indonesia apa? Karena ngomong potensi tadi, Bapak kan sering banyak mengkaji. Iya. Jadi sebenarnya renewable energy, energi terbarukan itu semua cocok dilakukan di Indonesia. Tetapi yang paling hebat, yang paling jitu, tentunya Indonesia kan memiliki geothermal yang terbesar di seluruh dunia. Kita mempunyai ring of fire di dalam negara kita. Enggak, kita ini di dalam, ini kan banyak pusat gunung-gunung berapi. Oh. Ring of fire dalam hal ini. Jadi kita hanya mendapatkan kalau di dalam ini gunung berapinya lagi dalam hal ini lagi aktif, kita sedang kena masalah dan lain sebagainya. Padahal di balik itu ada manfaat yang bisa diambil dari ring of fire tersebut, yaitu geothermal. Geothermal kita itu diperkirakan mempunyai kapasitas sekitar 9.000 megawatt, sekitar 9 gigawatts. Itu giga itu berarti 10 pangkat 9 kan ya. 10 ya pangkat 9. Kan sangat banyak sekali. Dari kebutuhan energi nasional? Ya udah, energi nasional kan Di bawah ya, itu. ya kita bisa tersuplai dengan ini tentunya. Tetapi dalam hal ini kita ketahui bahwa energi terbarukan ini tentunya mempunyai energi yang bersih lingkungan. Tentunya ya sedikit spesial. Dalam hal ini spesialnya apa? Ya tentunya energi tersebut pasti jauh lebih mahal dibandingkan energi fosil. Ya. Tetapi ini adalah dalam short temporary. Dalam pada saat kita membikin, kalau fosil kan begitu dibor keluar minyaknya langsung dijual bisa. Kalau geothermal ini kan ngebornya aja sampai ribuan meter, ada yang 2000 meter, ada yang 3000 meter. Setelah itu baru diambil uapnya itu. Dalam hari ini kan sebenarnya prinsipnya geothermal itu mudah. Seperti kita menanak dari air. Kompornya itu adalah magma. Tekonya itu adalah lapisan batu-batuan. Airnya ya air kedap air itu ya, itu ada kedap air. Kemudian daripada itu kan setelah dipanasi oleh magma, kan di situ ada uap. Uapnya ini kita ambil untuk menghidupkan turbin. Sehingga prinsipnya juga sederhana. Tapi adanya uap itu kan ada di dalam perut bumi. Nah, itulah yang kemahalannya di situ. Pak, kalau dipetakan sejumlah daerah yang punya potensi itu mana, Pak? Memang rata-rata geothermal itu adanya di Jawa. Memang gunung berapinya banyak, tapi juga yang terbanyak itu memang di Jawa, Sumatera, kemudian NTT. Kalau Kalimantan kelihatannya kurang ini, tetapi kan banyak energi alternatif lainnya, seperti energi surya, energi angin, energi air. Energi air ini juga nggak ada habisnya. Ini juga termasuk renewable energy. Maka sudah saatnya. Memang kalau dilihat telat mau apa, menurut saya itu kita pikirkan nomor 2. Tapi rasanya mulai saat ini kita harus mulai berpikir bagaimana kita mengaktifkan daripada energi terbarukan ini, karena kita mempunyai sourcing yang cukup tinggi dan belum termanfaatkan dengan sangat banyak. Dalam hal ini sekarang renewable energy itu di dalam skala penggunaan dari Indonesia itu baru sekitar belasan persen gitu. Hanya belasan persen. Ya, padahal kemampuan kita jauh lebih tinggi daripada itu. Indonesia kan sangat luas, Pak, Ya. dengan beragam potensi alam. Bisa dipetakan tentunya antara panas bumi, geothermal itu, kemudian matahari dan lain sebagainya. Apakah sudah ada cetak biru dari peta potensi energi alternatif? Ada blueprint masalah energi ini adanya tentunya di Dewan Energi Nasional, di DRN. Ada semuanya. Dalam hal ini tentunya yang paling penting diambil adalah kebijakan politik. Politik kita mau kemana sebenarnya masalah energi itu? Apa politik kita seperti kayak zaman pertama-tama Pak Jokowi dulu? Itu langsung genjot. Apapun yang ada, mau rugi mau apa, kita harus hajar dulu biosolar. Ya memang waktu itu juga pasti prosesnya, harganya juga pasti lebih mahal kalau dibandingkan dengan energi fosil. Ya. Tapi itu kan menjadi jalan alternatif.
Coba kalau sekarang biosolar sudah 50 B50, kita kan lebih nikmat lagi. Solar kita nggak kalang kabut seperti sekarang ini. Sekarang kita ini baru B30. Sehingga inilah yang harus dipetakan. Kecuali itu kan renewable energy itu kan banyak. Salah satunya juga masalah energi angin yang pakai kincir angin itu. Artinya disesuaikan dengan kondisi Iya, daerah. di Indonesia sudah banyak dibangun. Yang terbesar kalau nggak salah itu di Jeneponto sama di Sidrap. Saya udah dua-duanya udah saya kunjungin. Iya. Dan itu cukup banyak di sana. Ya memang karena topografinya kan setiap tempat berbeda. Terus juga energi surya, yaitu photocell. Ini kan di dunia sudah umum pada pakai di sini. Kalau di negara-negara maju dalam hal ini saya pernah berkunjung, kita nggak usah ngomong New Zealand lah yang ini yang renewable energy cukup maju. Kita berkunjung ke Dubai lah. Di Dubai ataupun di Uni Emirat Arab ini kan negara penghasil minyak di dunia yang kaya raya. Tetapi dia tetap mengembangkan renewable energy, di antaranya energi surya. Bahkan Menteri Energi dari Dubai tersebut pernah berkata kepada saya, Pak Agus, kita ini akan berpesta dan berpesta dengan sangat meriah manakala kita semuanya sudah krisis minyak. Karena kita sudah siap dengan renewable energy. Artinya sejumlah negara sudah siap semua itu, Pak? Iya, dalam artian gini loh, sekarang belum siap tapi sudah menuju ke arah situ sudah cukup bagus. Saya di Dubai itu saya berkunjung ke suatu kota, yang kota itu hanya dihidupi dengan renewable energy, yaitu energi surya. Apa kebijakannya? Kebijakan pemerintah daerah di sana, itu karena salah satu kota itu ya, kebijakannya setiap bangunan harus atasnya ada rooftopnya, harus ada ini energi suryanya, ada photocellnya, sehingga semua rumah menghasilkan photocell, terutama itu, yang gedung-gedung tinggi gitu. Nah itu menghasilkan photocell. Nah sekarang photocell itu intinya apa? Intinya memang photocellnya itu sendiri, tetapi kan harus ada yang alat untuk menyimpan. Menyimpan itu namanya baterai, lithium baterai. Kita ketahui penghasil lithium yang terbesar di seluruh dunia adalah Indonesia, dan Indonesia saat ini tentunya ya harus beralih ke arah situ. Kalau kita mau membangun energi surya yang besar-besaran, luar negeri kalah sama Indonesia. Karena apa? Kita punya lithium kok. Dan di Sulawesi itu bahan adanya di Sulawesi betul. Sekarang sudah ada pabriknya juga, walaupun saya melihat pabriknya belum berkembangnya belum menggembirakan. Dan itu investasi asing katanya. Ya, investasinya dari Cina itu. Saya sudah ke sana, bukan sudah ke sana, saya sudah tahu, tapi saya sudah ketemu, tapi ketemu dari pengusahanya itu, saya bukannya di Indonesia, malahan saya pas ke Cina dulu berkunjung, saya melihat masalah kendaraan bermotor listrik. Karena tadi saya cerita, setelah saya energi terbarukan, renewable energy itu dalam artian kebijakannya, dalam artian saya melihat sudah cukup, untuk mencapai guru besar saya melihat apalagi potensi yang harus saya gali, yaitu kendaraan bermotor listrik. Pada saat itu memang betul-betul buku saya juga ada, buku tentang kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Dan kita juga harus lari ke sana, Pak. Kayaknya sudah mulai memproduksi ini, Pak. Harusnya, sekarang sudah produksi besar-besarnya. Ini termasuk agak telat juga antisipasinya, Pak. Karena apa? Memang harganya lebih mahal kalau dibandingkan dengan kendaraan yang lalu. Terus apa yang dimiliki pemerintah? Ya kebijakan. Seperti saya berkunjung ke India. India itu taksinya udah pakai mobil listrik, banyakan pakai mobil listrik. Kita juga sudah ada, tapi kan cuma 1-2. Kalau di India udah mayoritas pakai mobil listrik. Motor, bajai lebih banyak sudah pakai kendaraan bermotor listrik. Tetapi apa? Pemerintah di India itu menerapkan subsidi. Begitu dia beli roda 4, itu dia langsung dapat cashback. Itu kalau kita uangkan kan berapa rupiah gitu ya, kita uangkan sekitar 100 juta ya, 100 juta. Untuk enggak. Untuk 100 ribu rupiah, 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Jadi sekitar dapat cashback itu sekitar 10 juta rupiah. Artinya mampu meningkatkan meningkatkan penjualan. Nah, terus kalau roda 2
roda 3 kan, di sana roda 3 juga banyak, itu 75, jadi 3/4-nya. Kalau roda 2 itu sekitar 50 juta. Nah, itulah 50.000 ya. Jadi itulah yang diadakan. Kecuali itu kalau di kota-kota besar ini kan tantangan parkir juga banyak. Dia diberikan kartu bebas parkir. Kalau kita sebenarnya kan gampang, ganjil genap kalau untuk mobil listrik dibebaskan, gitu kan juga banyak. Sehingga kebijakan itu tidak hanya duit. Tidak hanya duit, tapi juga kebijakan yang lain. Misalnya masalah plat nomor apabila pakai mobil listrik, nanti ganjil genapnya juga ditiadakan dan lain sebagainya. Kita belum ke arah situ. Padahal kita bisa melaksanakan. Dan potensinya banyak. Potensinya banyak. Pak, kalau boleh, ini potensi sudah ada. Kemudian keinginan sudah ada. Contoh kecil untuk sukses story penggunaan energi alternatif di Indonesia ada nggak? Banyak. Ya banyak kawasan kan? industri atau sebuah perusahaan gitu? Bukan kawasan industri, tapi penghasil energi terbarukan. Dan ini geotermal itu banyak. Seperti kayak di Lahendong itu sudah Lahendong 1, Lahendong 2, Lahendong 3, Lahendong 4, sudah Lahendong 5 bahkan sudah menghasilkan semuanya. Dan hasil daripada geotermal di sana itu tidak hanya listrik saja. Dia akan ada limbahnya ya. Limbahnya itu uap air, uap yang panas, bisa untuk pengeringan kayu, untuk juga pembuatan nira ya. Nira itu kan yang untuk itu ya, untuk bahan apa minuman apa itu ada di sana. Dan juga kalau di New Zealand itu malah ada suatu taman, misalkan taman geopark gitu ya, yang di sini jadi arena wisata, di mana kalau kita makan di restoran dihasilkan daripada airnya itu buangan geotermal, sehingga kalau dilihat udangnya itu udangnya segede-gede lengan gitu. Jadi ada sebenarnya hasil lebihnya ada. Karena saya dulu juga di Sinpo sudah bicara tentang geotermal itu memang sangat banyak hasilnya. Kecuali listrik juga banyak hasil yang dihasilkan. Dan masalah biaya memang betul pada saat kita pertama kali geotermal harus disubsidi. Karena memang investor tentunya menggunakan uang yang cukup banyak untuk mengebor itu. Tetapi kemudian kan listriknya dijual ke pemerintah. Dan dijualnya itu misalnya X rupiah. Padahal pemerintah jualnya ke rakyat Indonesia itu misalnya X plus X minus 2. Lah minus 2-nya itu harus disubsidi. Karena memang harganya lebih mahal daripada belinya. Tetapi itu kan temporary. Paling sekitar 10 tahun. Dan kontraknya 20 tahun. Nanti 10 tahun, Pak? Enggak, sekitar 7 tahun udah BEP. 7 tahun sudah BEP. Tetapi kan investor juga harus ada profit, harus ada lain sebagainya. Kan kalau BEP saja kan ya nggak mau investor juga. Artinya nanti nggak ada yang mau investasi. Artinya kalau 7 tahun, misalnya kalau di kawasan Kabupaten Tegal itu kan ada panas bumi juga. Iya, itu kan sudah ada dibangun. Itu namanya di Guci ya. Di Guci. Nah, itu kan direncanakan mau dibangun juga. Di situ karena ada kawasan. Jadi kalau kita melihat itu gampang, yang ada pemandian air belerang itu pasti rata-rata kawasan geotermal. Artinya pengusaha itu kan sudah bisa mengukur antara kebutuhan biaya produksi sama membangun, ada jarak waktu tahun. Artinya pemerintah sudah ada penjajakan itu sih, Pak? Dulu. Sudah. Dari dulu saya sudah hampir setiap bulan itu saya sering ketemu 2-3 kali dengan Menteri SDM. Waktu itu saya menjadi wakil ketua DPR, itu Menteri SDM-nya Pak ini, yang dulu bekas Direktur Kereta Api, Pak Yonan. Itu hampir sebulan 2-3 kali saya bertemu, berbicara masalah ini. Dan memang ya saya bilang kita nggak bisa melihat, wah nanti rakyat kita dibebankan terlalu banyak, ya disubsidi. Kita subsidi, apa kalau kita beli minyak sampai sekarang ini nggak triliunan? Kenapa nggak yang triliunan itu sebagian barangkali dipisahkan, barangkali pas 10 triliun, apa 20 triliun untuk kemajuan dari renewable energy. Nantinya itu subsidinya nggak terus misalkan 5 triliun apa enggak, pasti akan menurun. Bahkan nantinya mungkin setelah jangka 10 tahun itu harga listriknya lebih murah daripada renewable, daripada energi fosil. Kalau pihak swasta ada yang tertarik enggak? Rata-rata banyak yang swasta yang melakukan. Tapi ada juga BUMN. BUMN ada, swasta ada. Jadi sebenarnya kalau pengusahanya di sini tertarik, banyak yang tertarik. Cuma iklimnya siapa yang menciptakan pemerintah? Ya karena itu pemerintah
wah nanti jangan dong kalau beli listriknya mahal kan nanti rakyat kita jadi, enggak seperti itu harusnya. Berpikirnya harus ya subsidi. Subsidi dalam hal temporary. Karena nanti 10 tahun pasti sudah lebih murah daripada energi fosil. Artinya perlu waktu sedikit saja. Nah, dan kita ketahui energi fosil kita juga akan lama-lama habis. Malah diperkirakan itu 50 tahun lagi juga sudah habis. Nah, terus kalau energi fosil habis, kita mau apa lagi? Kalau renewable energy itu kan nggak ada habisnya. Dia akan berputar terus sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Yang barangkali yang dirubah ya mekanisasi daripada turbinnya dan lain sebagainya lah. Mungkin kabel-kabelnya daripada listriknya dan lain sebagainya, distribusinya dan lain sebagainya. Tetapi masalah energinya ini itu sepanjang tahun selama hidup, selama itu masih dilaksanakan dan dipelihara ya tetap ada terus. Pak, ini kan persoalan krisis energi, kemudian kebijakan BBM, mengatur tata keuangan negara yang pada akhirnya lagi-lagi tidak ada ketegasan kalau kita lihat ya. Padahal potensi sumber daya alam kan banyak. Ya. Apakah dulu sudah pernah disampaikan, Pak? Kemudian ada perencanaan yang disiapkan oleh pemerintah saat itu. Jadi terus terang saya dulu pada saat saya jadi wakil ketua DPR, saya selalu sampaikan ini kepada Menteri SDM, bahkan kepada Presiden saya pun juga saya sampaikan. Bahkan 3 buku saya itu juga ada di Pak Presiden udahan, yang masalah geothermal, kemudian energi renewable energy tetapi dengan skala yang kecil-kecil gitu. Kemudian satu lagi kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Kendaraan bermotor listrik nasional. Itu ada di Pak Jokowi juga, sudah saya sampaikan. Pada waktu itu makanya saya tahu Pak Jokowi juga sangat gencar melaksanakan renewable. Tetapi yang terakhir mungkin barangkali di bawahnya Pak Jokowi kurang antusias masalah ini. Pada waktu Pak Yonan, walaupun Pak Yonan ini tapi tetap saya terus dan Pak Yonan juga terus laporan ke Pak Presiden bahwa ini harus dikembangkan, ini harus dikembangkan. Tapi memang cirinya juga Pak Yonan juga, Pak Agus kalau bisa kita jangan membebankan masyarakat. Ya bukan kita jangan membebankan masyarakat. Saya ini kan anggota DPR Pak, nggak boleh juga membebankan masyarakat. Apa yang ada ya harus subsidi. Memang itu sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Dan memang subsidi itu memang ya tugasnya pemerintah itu dong. Ya. Apakah sekarang ini nggak subsidi? Ya, kita untuk beli minyak malah bertriliun-triliun, ratusan triliun malah untuk beli minyak. Coba kalau waktu itu kita sisihkan, tapi sekarang jangan waktu itulah. Sekarang aja lah. Mulai dari sekarang, marilah kita semuanya, termasuk pemerintah, juga antisipasi masalah energi. Di antaranya adalah memajukan renewable energy. Dan kita, Pak Jokowi ini sudah tanda tangan di COP21. Masalah gas rumah kaca yang di Paris di sana sudah membatasi bahwa nanti kita semuanya harus tidak boleh kenaikan temperatur di bumi ini lebih daripada 2 derajat Celcius. Dan bahkan secara rinci, Pak Jokowi juga menyampaikan Indonesia nanti akan menggunakan renewable energy sebesar 23%. Kalau sekarang masih belasan persen, di tahun 2025 nanti, ya nggak mungkin. Nah, untuk itu, supaya konsisten juga, apa yang disampaikan Pak Jokowi di COP21, kita semuanya harus menuju ke arah sana. Termasuk juga, ya baik itu menteri-menterinya, baik itu semua jajarannya daripada Pak Jokowi, harus serius masalah ini. Saya tidak, yang dahulu harusnya gini, enggak. Mulai sekarang marilah kita betul-betul memanfaatkan renewable energy. Karena di Indonesia mempunyai sumber renewable energy yang paling banyak. Kita untuk photocell kita juga banyak, ada kekurangan kelebihannya. Tadi saya sampaikan, kenapa di Uni Eropa Arab, di Maroko, saya sudah pernah berkunjung ke Maroko juga. Energi photocell ataupun energi surya sangat maju di sana. Ya berbeda lah, di sana kan gurun pasir, tanahnya tinggal nancep terus tancepin itu photocellnya, harganya udah jadi. Kalau di sini kan tanahnya bisa kita harganya cukup tinggi. Nah itu juga kekurangannya. Bagian dari hambatan Pak ketika. Ya, tetapi kan kita harus mengambil alternatif yang paling banyak, yaitu misalnya kita memasang energi surya itu di pantai-pantai, kan bisa juga dengan konstruksi yang sekarang ini yang di pantai-pantai. Kemudian juga kita masang di rooftop, seperti yang saya lihat di beberapa kota yang menggunakan renewable energy. Tadi yang saya sampaikan di Dubai itu semuanya pakai rooftop semuanya, dan satu kota nggak ada satu watt pun listrik dari dari energi fosil, semuanya renewable energy.
Dan rata-rata emang semuanya energi dari surya. Di sini apakah sudah ada? Sudah banyak universitas-universitas juga yang menerapkan. Bahkan saya dulu pernah ke Malang, itu ada salah satu universitas, kalau nggak salah Universitas Muhammadiyah di Malang, dia ada juga rooftopnya. Total 100% atau? Tapi enggak dalam skala kecil, dalam skala penelitian masih. Oke. Jadi dalam skala penelitian. Tetapi kenapa harus skala penelitian? Rasanya mereka-mereka ini harus dilibatkan karena memang kita harus melibatkan perguruan tinggi. Mau tidak mau, suka tidak suka, perguruan tinggi adalah gudangnya ilmu. Semuanya harus kita libatkan. Seperti tadi saya sampaikan, lithium baterai. Yang jago siapa? Perguruan negeri. Kan Universitas Negeri Surakarta, ya Universitas 11 Maret yang ada di sana. Setiap masalah seminar apa-apa, dia yang tampil. Dan dia menampilkan suatu hal unggulan dia. Unggulan dia ya lithium baterai. Dan itu mampu bisa direspon sama pengusaha untuk. Iya, dan harusnya itu, dan saat ini memang sudah ada, tapi kemajuannya kurang pesat karena memang ya ataupun pusat listrik tenaga surya kita kan nggak begitu banyak. Dalam artian ya memang lithium baterai kan tidak hanya untuk energi surya saja, untuk kendaraan bermotor listrik juga ada untuk ini, dan itu tersedia di Indonesia. Jadi kita tentunya harus memanfaatkan karunia Allah dan kita memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan apa yang dimiliki oleh pemerintah adalah kebijakan. Ya kebijakan itu yang harus dilaksanakan. Pak, sebelum terakhir nih Pak, dulu kan di DPR, apakah produk undang-undang regulasi itu sudah mengatur yang kemudian pemerintah harus mampu menjalankan energi alternatif ini? Ya, pada saat saya di DPR, tapi memang itu karena saya menekuni, karena sambil saya juga menekuni masalah renewable energy ini, terutama geothermal, itu kan bukan dari awal ya, saya sudah agak tahu tahun belakang. Dan dalam kunjungan saya ke Universitas Oxford University apa? Stanford University yang di California, saya diberikan penjelasan. Waktu itu masalah karbon di sini belum ada undang-undangnya, tapi sekarang sudah ada undang-undangnya. Kan ada karbon itu bisa dijual belikan dan lain sebagainya. Kalau dulu kan belum ada. Sehingga saya disampaikan kalau di Amerika sana bahwa masyarakat yang menghasilkan energi dengan karbon yang tinggi, dia harus membayar karbonisasi tersebut. Tapi saya berpikir kalau membayar karbonisasi kan nanti dibebankan lagi, nanti bisa teriak-teriak juga. Sebaiknya yang tidak menghasilkan karbon yang tinggi ataupun tidak ada karbonnya itu mendapatkan insentif. Itu adanya di Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Kenapa energi baru terbarukan? Karena kan energi baru itu lebih banyak antara lain nuklir, walaupun kita juga belum akan menggunakan, kemudian hidrogen, dan saat ini kan ada juga energi yang dari coolback metan yang untuk mengambil daripada sumber-sumber minyak lain, itu kan termasuk energi baru, paling tidak sudah ada wadahnya. Sehingga apabila ada orang yang ingin mengembangkan ini, insentif-insentif yang lain bisa didapatkan. Dalam undang-undang itu memberikan insentif? Iya betul, itu insentif itu malah dibahas secara rinci. Memang ini agak, makanya saya pada saat membahas undang-undang itu lebih banyak dengan juga Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, supaya memang ini harus bisa terarah ke arah sana. Seperti kendaraan bermotor listrik ini, tanpa kalau tidak diberikan insentif yang menarik, rasanya juga akan seperti sekarang ini. Ya sedikit agak loyo, sedikit agak majunya nanti mundur gitu. Padahal sekarang pabrik motor gesit itu sudah ada di sini. Ya. Walaupun harganya sedikit lebih mahal. Nah, kenapa lebih mahal? Ya tentunya pemerintah harus memberikan subsidi, diantaranya barangkali pajaknya dan lain sebagainya. Bisa lebih, Pak ya, lebih memudahkan masyarakat. Lebih memudahkan, karena sekarang kan memang energi listrik itu kan adanya nanti dicas. Ya. Tentunya dicas itu kan harga listriknya jauh lebih murah daripada BBM. Sekarang baru terasa, tapi dari dulu harusnya dikembangkan. Nah sekarang tentunya paling tidak suggest kami terhadap pemerintah yang hal seperti ini ya tolong dikeluarkan kebijakannya. Kalau perlu untuk pembelian kendaraan sepeda motor listrik dapat subsidi. Subsidinya apa? Misalnya kalau kendaraan bermotor listrik nanti bayar pajaknya jauh lebih murah, atau belinya kalau kayak di mana di India tadi dapat cashback, terus dapat kemudahan-kemudahan apalagi. Kalau perlu sebenarnya kalau Gojek semua yang pakai itu mungkin
diberikan apa, nggak usah narik pajak, nggak usah ini dan lain sebagainya. Jadi harus ada pemikiran masalah subsidi. Kalau nggak ada, ya akan sesuatu yang sulit karena memang barang yang dihasilkan itu lebih mahal daripada barang yang sudah ada. Tetapi memang ini adalah banyak juga orang yang nggak suka, terutama pengusaha-pengusaha mobil combustion. Ini kan ya nggak suka kalau ada ini. Nah ini pun tentunya harus pemerintah, terutama jajaran di bawahnya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi diberikan masukan yang sangat unggul, rasanya dia akan sigap seperti kayak B30 tersebut. Buktinya kalau nggak ada dulu keputusan B30 ya sampai sekarang belum B30, tapi sekarang B30. Tetapi harusnya kalau diikutin terus, maju lagi. Udah B50 paling enggak. Iya, Pak. Oke, teman-teman pemirsa Sinpo TV, menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Agus. Beliau punya pengalaman di kebijakan dulu di Senayan hingga sekarang di akademisi tetap konsisten mengkaji tentang energi alternatif. Terakhir Pak Agus, pesan untuk masyarakat maupun pemerintah terkait dengan energi alternatif ini. Ini kan masa depan nih, tidak ribut melulu subsidi. Ini kan sudah mencapai 500 triliun. Kenapa tidak dilarikan ke penyiapan energi alternatif itu biar bisa dikonsumsi publik? Ya, itu adalah tentunya saja kami. Siapa saja, rakyat juga Indonesia, rakyat Indonesia sudah harus mencintai daripada energi terbarukan. Kenapa? Energi ini memenuhi kesehatan yang lebih tinggi, karena karbonnya jauh lebih rendah. Dan tentunya hal-hal yang lain juga dapat dicapai, misalnya buangannya karbon bisa untuk pengairan, untuk juga pemandian dari pemandian air panas, dan lain sebagainya, untuk rekreasi dan lain sebagainya. Harganya sedikit agak mahal, ya. Tapi lambat laun dia akan mengalami pengurangan. Jangka panjangnya itu. Untuk itu pemerintah tentunya, wah dulu kenapa nggak harus dulu? Nggak usah dari dulu. Mulai saat ini, mari kita memberikan kebijakan yang terbaik kepada renewable energy. Sehingga renewable energy itu mempunyai ruang gerak yang enak. Saya sering kumpul-kumpul dengan teman-teman dari pengusaha renewable energy karena saya terus terang menjadi Dewan Pembina di Masyarakat Energi Terbarukan. Saya sering kumpul-kumpul, banyak keluhan yang disampaikan kepada ini bahwa memang pemerintah belum memberikan kebijakan yang berpihak kepada pengusaha renewable energy. Undang-undangnya belum ada. Undang-undang yang ini Pak, energi terbarukan belum dibentuk? Belum, sudah dibentuk tapi sebentar lagi mau diketok. Belum diketok. Artinya mudah-mudahan kita berdoa semoga undang-undangnya. Jadi kami pesan juga kepada teman-teman di DPR yang saya dulu pernah ada di sana, mohon undang-undang energi terbarukan ini ataupun undang-undang EBT, undang-undang baru dan terbarukan itu cepat diselesaikan karena ini sangat bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Begitupun juga pemerintah harus tentunya sigap. Telatnya kemarin bukan menjadi suatu halangan. Oke, kemarin sudah telat, tapi kita mulai saat ini harus menuju energi terbarukan. Apa yang bisa diberikan pemerintah? Ya kebijakan. Dan hanya kebijakan itu tentunya dapat mencapai sesuatu hal yang terbaik. Dan tentunya masyarakat juga, kan ada 1-2 juga masyarakat yang masih banyak menolak, misalnya di daerahnya itu ada pengeboran masalah geotermal. Itu ya harusnya marilah kita sama-sama kita sikapi. Karena kan yang dibor itu kan ribuan meter. Nggak akan mengganggu masalah struktur air dan lain sebagainya di tempat Bapak. Tidak akan memberikan polutan karena itu adalah energi terbarukan. Sehingga marilah kita sama-sama berpikir positif dan tentunya kita harus sama-sama memajukan energi terbarukan. Ingat, energi fosil 50 tahun lagi kira-kira kita juga akan habis. Dan paling tidak kita berkurang. Dan kita mau kemana lagi kalau energi terbarukan kita belum siap. Bahkan negara yang maju sudah menyiapkan, negara yang mempunyai ekspor yang tertinggi, dalam hal ini di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, sudah menyiapkan energi terbarukan. Kok kita masih sedikit agak santai? Menurut saya sedikit agak santai untuk energi terbarukan. Bahkan belum, kalau kebijakan itu belum cespleng. Marilah kita berikan kebijakan cespleng kepada energi terbarukan dan kita bisa mengatasi semuanya ini. Karena dampaknya ternyata dampak perekonomian goyang betul kan Pak? Coba kalau ada energi terbarukan, rasanya tidak akan terjadi seperti ini. Oke, pemirsa Sinpo TV, terima kasih Pak Agus telah hadir di bincang spesial ini untuk membahas energi terbarukan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat luas. Selamat sore dan terima kasih Pak Agus. Terima kasih.